Hari ini hari pahlawan, dan saya menganggap salah satu pahlawan yaitu Rendra, karena di dalam kebudayaan dia sudah memberi banyak kepada kita. Dan puisi ini saya bacakan sebagai ucapan terima kasih saya pribadi pada Rendra. Semoga dia damai di alam sana. Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi. Kamu tak lagi menghasilkan uang, malahan kepadaku kamu berhutang. Ini biaya melulu, aku tak kuat lagi. Hari ini kamu harus pergi." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tegas dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku, maka darahku terus beku. Maria yaitu namaku, pelacur sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di tengah langit, tak ada angin, tak ada mega. Maria yaitu keluar rumah pelacuran tanpa koper, tak ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka, sempoyongan ia berjalan, badannya demam, sifilis membakar tubuhnya, penuh borok di selakangan, di leher, di ketiak, dan di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah. Sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi ke dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia meledak marah. Tapi buru-buru dirawat menariknya. Ia diberi giliran lebih dahulu. Tak ada orang memprotesnya. "Hutangmu sudah banyak padaku," kata dokter. "Ya," jawabnya. "Sekarang uangmu berapa?" Tak ada. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya leket di borok ketiaknya. "Cukup," kata dokter, dan ia tak jadi meriksa. Lalu berbisik kepada juru rawat. Kasih ia injeksi vitamin C. Dengan kaget, juru rawat berbisik kembali. "Vitamin C, dokter. Paling tidak ia perlu sahaja. Ia tak bisa bayar. Lagi sudah jelas ia hamil mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri?" Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki. Dengan pedang yang menyala ia menuding kepadaku. Aku gemetar ketakutan, hilang rasa, hilang pikirku. Warga yang bunga, pelacur yang takut dan celaka. Jam 1 siang, matahari masih di puncak. Maria yaitu berjalan tanpa sepatu, dan aspal jalan yang jelek punya lumer di bawah kakinya. Dia berjalan menuju gereja.
Pintu gereja telah dikunci. Karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastoran dan menekal dari pintu. Pastor keluar dan berkata, "Kamu mengapa? Pastor sedang makan siang dan ini bukan panggilan. Saya sakit. Ini pun." Pastor meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau, lalu berkata, "Asal tinggal di luar kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau menerima kamu." Lalu pastor pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil bersatan dan kepanasan. Ada 1 jam lagi, baru pastor datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia nyalakan pintu lalu bertanya, "Kamu berlapa?" Bau anggur dari mulutnya dan selopnya dari kulit buaya. Maria Yetun menjawabnya, "Mau mengaku dosa. Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa. Saya mau mati." "Kamu sakit?" "Ya, saya kena raja singa." Mendengar ini, pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungkret. Akhirnya keder ia kembali bersuara, "Apakah kamu kupu-kupu malam?" "Saya pelacur." "Iya, Santo Petrus. Tapi kamu Katolik." "Santo Petrus." 3 detik tanpa suara. Matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara, "Kamu telah berdosa." "Tidak berdosa, tapi melulu berdosa." "Kamu telah terbujuk setan." "Tidak, saya terdesak kemiskinan, gagal mencari kerja." "Santo Petrus." "Santo Petrus, pastor, dengarkan saya. Saya tak butuh tahu asal usul dosa saya. Yang nyata, hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalah dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa saja untuk menemani saya." Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding kepada Maria Yetun, "Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor, kamu perlu dokter jiwa." Malaikat penjaga wajahnya sombong dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepada tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Yetun mamaku, pelacur yang lapar dan dahaga. Matahari terus Maria Yetun bersujud di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba ketika menyeberang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah keluar dari borok di selangkangannya dan mengalir di kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil menanti. Di dekat pasar ia berhenti. Pandangnya bergulang. Napasnya pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindar. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang.
lalu berjalan menuju keluar. Malaikat penjaga surga, wajahnya dingin dan dengki, dengan pedang yang menyala menuju kepada yang mulia. Dengarkanlah aku, Maria yaitu pelacur yang gemetar ketakutan. Jam 4 siang, seperti siput ia berjalan. Bungkusan sisa makanan masih di tangan, belum lagi dimakan. Keringatnya bercucur, rambutnya jadi tipis, mukanya kurus dan hijau seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5, ia sampai batas luar kota. Jalan tak lagi beraspal, tapi berbulu. Ia memandang matahari dan pelan berkata, sesudah berjalan 1 kilo lagi, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan di pematang. Malaikat penjaga surga, wajahnya tampan dan dengki, dengan pedang yang menyala mengusirku pergi. Dan dengan rasa jijik ia tusukkan pedangnya yang perkasa di antara selangkangan. Iya! Pelacur yang kalah, pelacur yang terhina. Jam 6 sore, Maria Yaitu sampai petang. Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lebah ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan dan mukanya, lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti, badannya masih lemas, nafsu makannya tak ada lagi, lalu ia minum air kali. Malaikat penjaga Firdaus, tak kau rasakankah bahwa senja telah tiba? Angin turun dari gunung dan hari meregahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirku. Bagai patung ia berdiri dan pedangnya menyala. Jam 7 dan malam pun tiba. Serangga bersiuran, air kali terantuk batu-batu, pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali tampak tenang dan mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Yaitu tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya mandi kali bersama ibunya, memanjat pohon dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu dengan sobat lama, tapi lalu ia ingin jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu pula ia sadar lagi kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka
dan mengadu pada sobatnya sambil menangis terseduh-seduh. Ini tak baik buat penyakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau lagi mendengar jawabku. Ia tak mau lagi melihat mataku. Sia-sia mencoba bicara padanya. Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya menyala. Waktu, bulan, pepohonan, angin, bola, ditulis, perempuan bagi kaca, kali memantulkan cahaya gemilang, rumput ilalang berkilatan. Seorang lelaki datang seberang kali. Ia berseru, "Maria yaitu, engkaukah itu?" "Iya," jawab Maria yaitu keheranan. Lelaki itu menyeberang sekali. Dia tegap dan elok wajahnya. Rambutnya ikal dan matanya merah. Maria yaitu berdebar hatinya. Ia seperti pernah kenal lelaki itu, entah di mana. Yang terang tidak diranjang. Itu saya, sebab ia suka lelaki seperti dia. Jadi kita bertemu di sini, kata lelaki itu. Maria yaitu tak tahu apa jawabnya. Sedang sementara ia keheranan, lelaki itu membungkuk mencium mulutnya. Ia seperti minum air. Belum pernah ia merasa ciuman seperti itu. Lalu lelaki itu membuka kutangnya. Ia tak berdaya dan memang suka. Ia menyerah dengan mata terpejam. Ia merasa berlayar ke samudra yang belum pernah dikenalnya. Dan setelah selesai, ia berkata asmara, "Semula kusangka hanya impian bahwa hal ini di satu alam. Semula tak berani kuharapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat dalam hidupku." Dengan penuh penghargaan, lelaki itu memandang kepadanya, lalu tersenyum dengan hormat dan sabar. "Siapa namamu?" Maria yaitu berkata. "Mempelai," jawabnya. "Lihatlah, engkau melucu." Dan sambil berkata begitu, Maria yaitu menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba ia berhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka di tubuh pahlawannya. Di lambung kiri, di kedua telapak tangan, di dua tapak kaki. Maria yaitu pelan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lalu menebak lelakiku dengan pandang matanya. Lelaki itu menganggukkan kepala. Betul, ya, malaikat penjaga Firdaus. Wajahnya jahat dan dengki.